Langit senja menggantung kelabu, menggoda hujan untuk turun lebih awal dari biasanya. Di bawah atap halte yang setengah lapuk, Raka berdiri sambil memeluk jaketnya. Bukan karena dingin, tapi karena ia lupa membawa payung lagi. Hujan turun perlahan, lalu deras. Lalu datang di Alia dengan payung transparan bergagang putih, langkahnya tergesa tapi tetap anggun. Pandangan mereka bertemu sesaat. Gadis itu tersenyum, ragu, lalu mendekat. "Sendirian?" tanya Alia dengan suara yang lembut. "Iya, aku nggak bawa payung," jawab Raka. Alia tersenyum lagi lalu mengangkat payungnya sedikit. "Kalau kamu nggak keberatan, kita bisa jalan bareng. Rumahmu arah mana?" Sejak hari itu, mereka seperti takdir yang perlahan menyatu. Hari demi hari, Raka dan Alia mulai sering bertemu di kampus, di perpustakaan, bahkan hanya untuk menyusuri trotoar sore sambil berbincang tentang hal-hal kecil. Raka menyukai cara Alia tertawa. Sementara Alia, diam-diam menyukai cara Raka menatapnya tenang, tulus. Mereka tidak pernah secara resmi mengutarakan perasaan. Tapi ketika tangan mereka saling menggenggam di bawah rintik hujan seminggu kemudian, semuanya terasa jelas. Tanpa kata, tapi penuh makna. "Kalau hujan turun lagi, jangan lupa bawa payung ya," ucap Alia malam itu di depan gerbang rumahnya. Raka tersenyum. "Atau kamu yang datang lagi dengan payung itu?" Alia menatapnya, tersipu. "Mungkin, kalau kamu beruntung." Dan sejak saat itu, hujan tak lagi terasa dingin bagi Raka. Karena setiap hujan yang turun, mengingatkannya pada awal yang indah pertemuan dengan Alia, gadis yang datang seperti kejutan di tengah rinai hujan. Hari-hari mereka pun berlalu seperti potongan film romantis. Raka mulai mengenal lebih dalam sosok Alia, gadis cerdas yang suka menulis puisi diam-diam, penyuka kopi pahit dan pencinta hujan sejak kecil, karena katanya, hujan tahu cara menenangkan dunia. Setiap senja, mereka berjalan menyusuri jalan kecil di dekat taman kota. Tempat favorit mereka untuk berbincang. Di sana, Alia biasa membaca puisi-puisinya, sementara Raka hanya mendengarkan, terpesona oleh setiap kata dan ekspresi Alia yang penuh warna. Suatu sore yang sedikit berangin saat langit kembali mendung, Raka membawa Alia ke tempat yang belum pernah ia tunjukkan pada siapapun, atap gedung tua perpustakaan kampus. "Di sini aku biasa menenangkan diri kalau lagi jenuh," ujar Raka pelan. Alia memandangi langit lalu memejamkan mata sesaat. Langitnya indah. Raka menatap gadis itu. "Alia." Alia membuka mata, memandangnya. "Aku tahu ini cepat, tapi aku nggak pernah merasa setenang ini sebelumnya. Sejak kamu datang, semuanya terasa hangat." Angin membawa aroma hujan yang mulai turun. Pelan, ringan. Dan tepat saat tetesan pertama menyentuh tanah, Raka mengeluarkan sebuah benda kecil dari saku jaketnya, sebuah cincin perak sederhana dengan ukiran huruf A. "Aku nggak tahu nanti kita akan dibawa kemana, tapi boleh nggak kita jalan bareng, bukan cuma waktu hujan?" Alia terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tersenyum kecil, lalu mengangguk. "Iya Raka, aku juga mau." Mereka saling menggenggam tangan di bawah langit mendung yang romantis. Hujan turun, tapi tak satu pun dari mereka berlari mencari teduh. Karena saat itu dunia seperti ikut diam, memberi mereka ruang untuk merajut janji pertama. Dan pada hari itu, di tengah hujan yang tak terlalu deras, mereka resmi menjadi sepasang kekasih, ditemani langit, angin, dan suara hujan yang mengiringi janji tanpa kata, untuk tetap bersama. Namun, waktu terus berjalan, dan tidak semua hari cerah meski mereka saling menggenggam. Beberapa minggu setelah mereka resmi bersama, Alia mulai tampak berbeda. Ia sering terlihat lelah, pandangannya kosong, dan senyum yang dulu hangat kini sering hanya muncul setengah hati. Raka mencoba memahami, memberi ruang, bahkan pura-pura tidak melihat ketika Alia lebih sering menghindari pertanyaan sederhana seperti, "Ada yang bisa aku bantu?" Sampai suatu malam, hujan turun tanpa aba-aba. Raka menunggu di depan rumah Alia seperti janji mereka untuk nonton film bersama. Tapi tak lama, pintu dibuka oleh seorang wanita parubaya dengan sorot mata tajam. "Kamu Raka ya?" Suara ibu Alia terdengar dingin. "Iya Bu. Maaf saya." "Kamu tahu Alia itu siapa? Dia bukan anak gadis yang bisa diajak jalan seenaknya. Kami punya rencana untuk hidupnya, dan kamu bukan bagian dari rencana itu." Raka terdiam, seolah hujan yang mengguyur membuat tubuhnya kaku, dan kata-kata itu menyusup lebih dingin dari udara malam. "Alia bilang ke saya kalau kamu anak baik, tapi kebaikan itu nggak cukup untuk masa depan dia." Tanpa sempat membalas, pintu ditutup perlahan. Raka hanya berdiri di depan rumah itu, sendirian. Tidak ada Alia, tidak ada penjelasan. Keesokan harinya, Alia tidak datang ke kelas.
Pesan Raka hanya centang satu. Telepon tidak diangkat. Seolah dunia yang baru saja mereka bangun bersama perlahan dibongkar tanpa peringatan. 3 hari kemudian, Alia muncul di taman kampus, tapi tidak sendiri. Ia datang bersama pria lain dengan kemeja rapi dan gestur kaku. Orang yang bahkan tidak tersenyum ketika Alia bicara. Raka menghampiri dengan hati tercekat. Alia menoleh kaget. Raka, maaf, aku... Ini siapa? Tanya Raka pelan menunjuk pria itu. Namanya Aditya, calon tunangan yang dipilih orang tuaku. Hening. Bahkan angin pun seperti berhenti berembus. Alia menunduk. Nggak tahu harus bagaimana. Dan di momen itu, Raka menyadari perjuangan ini tidak akan mudah. Bukan karena dia tak mencintai Alia, tapi karena Alia tidak yakin bisa memperjuangkannya balik. Hari-hari berikutnya menjadi kabur dan sunyi. Raka menjalani hidup seperti biasa, namun hatinya terasa kosong. Ia masih sering duduk di taman yang dulu mereka kunjungi, berharap Alia datang membawa puisi atau senyumnya yang dulu ia kenal. Tapi yang datang hanya angin dan gerimis sore. Alia tidak benar-benar pergi, tapi juga tidak benar-benar tinggal. Kadang ia membalas pesan Raka, kadang tidak. Kadang ia tersenyum saat mereka bertemu di kampus, tapi cepat-cepat pergi setelahnya. Seperti menyisakan harapan, tapi tanpa janji. Raka mencoba bertahan. Ia datang ke rumah Alia lagi, kali ini membawa seikat bunga dan setumpuk keberanian. Tapi yang membuka pintu lagi-lagi ibunya. Kamu belum mengerti ya? Jangan temui Alia lagi. Dia sudah dijodohkan. Jangan buat dia bingung dengan pilihan yang sebenarnya sudah jelas. Raka menatap ibu itu dengan mata berkaca-kaca. Saya mencintainya, Bu. Dan saya yakin dia mencintai saya juga. Ibu Alia menghela napas. Cinta tidak cukup, Raka. Dunia nyata lebih keras dari perasaanmu. Dan pintu itu kembali tertutup. Beberapa hari kemudian, Raka melihat Alia duduk sendirian di kafe dekat kampus. Ia menghampiri, dan untuk pertama kalinya Alia tidak menghindar. Kamu kelihatan capek, kata Raka pelan. Alia tersenyum samar. Aku memang capek. Kalau kamu lelah, kenapa nggak kita pergi saja? Kita bisa mulai dari awal di tempat lain. Kita masih muda, Alia. Alia menatap matanya. Lama. Karena aku nggak sekuat kamu, Raka. Aku takut kehilangan semuanya kalau aku lawan orang tuaku. Tapi kamu rela kehilangan kita. Alia menggigit bibirnya lalu menunduk. Maaf. Dan saat itu, semua terasa runtuh. Raka tidak marah, ia hanya hancur diam-diam. Bukan karena Alia memilih yang lain, tapi karena Alia tidak memilih untuk bertahan. Hujan turun lagi malam itu. Tapi kali ini, tidak ada tangan yang menggenggam tangannya. Tidak ada payung yang dibagi dua. Hanya dirinya sendiri. Dan bayangan seseorang yang perlahan menjauh. Setelah malam itu, Raka tidak bisa tidur. Setiap kenangan tentang Alia menari di benaknya, tawa di bawah hujan, bisikan puisi di taman, dan tatapan mata yang dulu begitu yakin. Ia tak bisa diam. Ia menulis surat panjang untuk Alia. Bukan surat untuk memohon, tapi surat tentang cinta yang ingin terus diperjuangkan. Ia menyelipkannya di loker Alia, berharap sesuatu akan berubah. Hari berikutnya, Alia membaca surat itu. Ia menangis diam-diam di ruang perpustakaan, lalu menyimpan surat itu di dalam buku puisinya. Tapi tak ada balasan. Tidak satu pun. Raka mencoba bicara langsung, tapi Alia selalu menghindar. Bahkan teman-teman mereka mulai melihatnya sebagai seseorang yang terlalu bergantung. Tapi bagi Raka, menyerah belum pernah menjadi pilihan. Ia bahkan menemui ayah Alia menghadap langsung di kantor megahnya. Ia berdiri, menahan gemetar dan berbicara jujur tentang niatnya. Saya tidak datang untuk menantang, Pak. Saya hanya ingin Bapak tahu bahwa saya tulus. Ayah Alia menatapnya lama. Tulus ya? Tapi ketulusanmu bisa apa untuk masa depan anakku? Kamu pikir cinta bisa membayar tagihan? Bisa mengangkat martabat keluarga kami? Raka terdiam. Saya menghargai keberanianmu, tapi dunia ini tidak dibangun hanya dari cinta. Dan dengan itu, ia diusir bukan dengan kata-kata kasar, tapi dengan tatapan dingin yang cukup menghancurkan kepercayaan diri siapapun. Raka mulai lelah. Usahanya berakhir di pintu-pintu tertutup, di jawaban yang hanya menggantung. Alia pun mulai terlihat lebih jauh, seolah waktu menjauhkan mereka dengan cara yang paling pelan tapi menyakitkan. Di suatu sore mendung, Alia mengirimkan satu pesan pendek. Maafkan aku. Dan saat membaca pesan itu, Raka tahu. Satu-satunya hal yang tersisa hanyalah sebuah pilihan. Bukan tentang bertahan atau menyerah, tapi tentang belajar melepaskan apa yang tidak bisa diperjuangkan sendirian. Hujan turun lebih sering belakangan ini, seolah langit ikut merasakan apa yang ia simpan di dadanya. Kampus pun tak lagi seramai dulu baginya, karena di setiap sudutnya kenangan tentang Alia seperti bayangan yang tak bisa diusir.
Raka mulai menjauh dari semua yang berkaitan dengan Alia. Taman tempat mereka biasa duduk, kafe tempat mereka berbagi cerita, bahkan halte tempat pertama kali bertemu. Ia mulai merasa bahwa setiap kenangan hanya membuatnya makin sulit bernafas. Suatu malam, ia duduk di atap perpustakaan tempat yang dulu ia tunjukkan dengan bangga. Tapi malam ini, ia sendirian. Hujan turun perlahan. Dingin, tapi ia biarkan tubuhnya basah. Ia membuka buku kecil yang selalu dibawa. Kumpulan puisi Alia yang diam-diam ia fotokopi. Satu halaman terbuka. Jika suatu hari aku harus memilih antara hatiku dan dunia, maafkan aku kalau aku tidak bisa memeluk keduanya. Raka menatap langit, lalu menutup buku itu perlahan. Tangannya gemetar, tapi kali ini bukan karena dingin, melainkan karena ia tahu, ini akhir dari semua usahanya. Esok paginya, Raka menghapus semua pesan, foto, dan catatan tentang Alia di ponselnya. Bukan karena ia ingin melupakan, tapi karena ia ingin sembuh. Ia menulis surat terakhir yang tidak ia kirimkan. Alia, terima kasih sudah datang di hidupku, walau hanya sebentar. Terima kasih sudah mengajariku tentang cinta, puisi, dan hujan. Aku tidak akan menunggumu lagi, tapi aku juga tidak akan melupakanmu. Di dunia yang sama, kita akan tetap berjalan. Tapi mulai hari ini, bukan lagi beriringan. Raka melipat surat itu, lalu membiarkannya terbang bersama angin di bawah hujan yang perlahan reda. Malam itu, untuk pertama kalinya ia tidak menangis. Tapi hatinya terasa berat, karena melepaskan seseorang yang begitu dicintai, bukan tentang berhenti mencinta, tapi tentang menerima bahwa cinta pun kadang kalah oleh kenyataan. Beberapa bulan telah berlalu. Musim telah berganti, namun hujan masih sesekali turun, membawa kembali bayangan masa lalu. Raka tak lagi mencarinya, tak lagi menunggu balasan pesan, atau mengintip sudut kampus berharap melihat Alia dari kejauhan. Tapi setiap kali hujan turun, kenangan itu datang tanpa diminta. Seperti sore itu langit abu-abu, rinai pelan dan aroma tanah basah. Raka duduk sendirian di taman yang dulu mereka datangi berdua. Di pangkuannya sebuah buku catatan, bukan puisi Alia kali ini, melainkan tulisannya sendiri, tentang perasaan yang tak sempat selesai, tentang luka yang perlahan dijahit waktu. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di belakangnya. Masih suka duduk di sini ya? Raka menoleh pelan. Alia berdiri di sana. Rambutnya lebih panjang, wajahnya sedikit lebih dewasa, tapi sorot matanya masih sama. Raka hanya tersenyum kecil. Tempat ini terlalu banyak menyimpan cerita. Mereka tidak saling mendekat. Tidak ada pelukan, tidak ada kata maaf atau tanya, apa kabar? Mereka hanya duduk berdampingan dengan jarak yang cukup aman untuk tidak saling berharap. Alia menatap hujan. Aku menikah bulan depan. Raka mengangguk. Tidak ada keterkejutan. Hanya keheningan yang menyelimuti. Aku datang bukan untuk membuka luka, lanjut Alia pelan. Aku hanya ingin bilang terima kasih untuk pernah mencintaiku sedalam itu. Raka menatap hujan yang mulai deras. Aku juga harusnya yang bilang terima kasih, karena pernah menciptakan bagian paling indah dalam hidupku. Hening lagi. Lalu Alia berdiri, mengancing jaketnya. Jaga dirimu ya. Dan dengan itu, ia pergi. Raka tidak menahannya. Di tengah hujan yang deras, Raka tersenyum kecil bukan karena tak lagi mencintai, tapi karena ia akhirnya bisa mengenang tanpa merasa kehilangan. Karena cinta sejati tidak selalu berakhir bersama. Kadang ia tinggal sebagai kenangan yang paling indah di bawah hujan yang sama.